Hadirin yang dimuliakan Allah, doa dan bimbingan Hababah Alawiyah menampakkan hasil. Dengan cepat Habib Ali mampu menguasai berbagai ilmu yang diajarkan kepadanya, hingga sejumlah ulama menyarankan ayah beliau untuk memerintahkan Habib Ali berpindah ke kota Siwun guna memperdalam ilmunya di sana. Akhirnya saat berusia 12 tahun, atas perintah ayahnya, Habib Ali bersama ibunya pindah ke kota Siwun meninggalkan tanah kelahirannya. Selama 6 tahun dengan gigih Habib Ali menuntut ilmu di kota Siwun. Sang ayah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang tak kuasa menahan gelora rindu meminta putranya tercinta untuk datang ke Mekah dan menuntut ilmu di sana. Meskipun berat berpisah dengan buah hatinya sang ibu, Habib Ali segera memenuhi permintaan ayahnya. Beliau pun segera berangkat ke Mekah dan belajar di sana. Saat itu beliau baru berusia 17 tahun. Inilah kali pertama Habib Ali berpisah dengan ibunya. Inilah kali pertama Habib Ali berpisah dengan ibunya. Setibanya di Mekah, Habib Ali dididik secara langsung oleh ayahnya sendiri yang menjabat sebagai mufti Mekah selama 11 tahun, menggantikan Syekh Ahmad Dimyati. Di sana bersama dengan kakak beliau Husain dan yang lain, Habib Ali belajar dengan penuh kesungguhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa Habib Husain, kakak Habib Ali ini merupakan salah satu guru Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah berguru kepada beliau selama kurang lebih 6 bulan di Tanah Suci Mekah. Selama 6 tahun di Tanah Suci Mekah. Hal ini dapat kita saksikan dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani. Hadirin sekalian, ketika Habib Ali sibuk menuntut ilmu di kota Mekah, Hababah Alawiyah selalu berdoa agar ia segera dipertemukan kembali dengan putranya tercinta. Berkat doa ibunya, hanya dalam waktu 2 tahun, hanya dalam waktu 2 tahun, Habib Ali telah dinyatakan lulus oleh Mufti Baladillahil Haram. Habib Ali telah dinyatakan lulus oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sang mufti. Saat itu usia Habib Ali baru 19 tahun. Dengan perasaan senang dan gelora rindu yang menderu dalam hatinya, Habib Ali kembali ke Siwun. Kedatangan beliau pun disambut penuh cita oleh Hababah Alawiyah. Sesampainya di Siwun, Habib Ali segera berdakwah. Tak kenal lelah, siang dan malam beliau terjun ke masyarakat, menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, Habib Ali menggunakan metode rahmah, kasih sayang, penuh kasih dan cinta, menghindarkan permusuhan dan persaingan, menghapuskan iri dengki dan tidak mengganggu objek dakwah. Beliau meneladani ayahnya yang merupakan seorang pakar di dalam dunia dakwah. Hadirin sekalian, jika kita simak salah satu metode dakwah Habib Muhammad bin Husain, maka kita yang hidup di zaman modern dan memiliki segala fasilitas ini akan merasa ketinggalan. Habib Muhammad memiliki metode yang jauh lebih maju dari kita semua. Habib Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, dahulu ketika berdakwah kepada para petani di ladang mereka, ayahku mengajak 5 orang muridnya. Sesampainya di ladang, ayahku berkata kepada murid-muridnya, gantikanlah pekerjaan mereka mengolah dan mengairi ladangnya, sehingga mereka dapat datang ke sini dan aku dapat mendidik mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah ide cemerlang ini, yang bahkan pada zaman ini mungkin tidak ada yang menggunakan metode seperti ini. Betapa indah metode Habib Muhammad di dalam berdakwah. Habib Muhammad tidak ingin mengganggu kesibukan dan waktu sang petani, tetapi beliau tidak dapat membiarkan mereka tenggelam di dalam kebodohan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam berdakwah Habib Ali selalu menggunakan prinsip prasangka baik, husnudzon. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, setiap orang yang menganggap bahwa hanya dirinya yang memiliki kelebihan, maka nasihatnya tidak akan bermanfaat. Setiap orang yang menganggap bahwa hanya dirinya yang memiliki kelebihan, maka nasihatnya tidak akan bermanfaat. Namun orang yang memandang bahwa mereka yang dinasihatinya lebih mulia, maka nasihatnya akan memberikan manfaat dan membekas di dalam hati.
Adapun aku, kata Habib Ali, nasihatku pertama kali kutujukan kepada diriku sendiri. Aku tidak pernah melihat kecuali pada diri orang lain, pada diriku kelebihan itu berada. Inilah jiwa da'i yang mewarisi sifat kasih Nabi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan seluruh umatnya masuk surga. Maka Habib Ali pun mengharapkan agar semua orang masuk surga dan tak ada satupun yang disiksa. Beliau pernah berkata, aku memiliki cita-cita agar tidak ada seorang pun yang hidup sezaman denganku disiksa. Dan ini bukanlah suatu hal yang sulit bagi Allah yang Maha Kuasa. Ucapan ini beliau buktikan dengan tindakan. Setiap malam sebelum tidur beliau selalu memaafkan semua orang yang berbuat kesalahan kepadanya dan memintakan ampunan bagi seluruh umat Islam. Di samping berilmu tinggi dan berakhlak mulia, Habib Ali juga dikenal sebagai ahli ibadah yang tak kenal lelah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, sewaktu menjadi imam di Masjid Hambal, dalam sholat tarawih ku baca 10 juz. Setiap rakaat 1 juz. Aku tidak merasa lelah. Begitu pula makmum yang sholat di belakangku. Hadirin yang dimuliakan Allah, kegigihan Habib Ali membuahkan hasil. Meski masih muda, Habib Ali telah memperoleh tempat terhormat dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain berguru kepada kedua orang tuanya tercinta, Habib Ali memiliki banyak guru yang tak terhitung jumlahnya. Adapun guru utama beliau adalah Habib Al-Arif Billah Al-Alamah Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Hubungan antara murid dan guru ini tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Pertemuan pertama Habib Ali dengan Habib Abu Bakar terjadi di kota Syihir ketika beliau hendak menunaikan ibadah haji. Saat itu Habib Ali ditemani oleh sahabat sejatinya, yaitu Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika pertama kali bertemu dengan Habib Abu Bakar, jantungku hampir saja copot. Kulihat beliau diliputi cahaya. Lelaki ini manusia atau malaikat, kataku dalam hati. Malam harinya aku tak dapat tidur, khawatir jika suatu saat nanti aku harus berpisah dengan beliau. Dalam kesempatan yang lain Habib Ali berkata, dahulu saat hadir dalam majlis Habib Abu Bakar Al-Attas, andai kata majlis itu berlangsung selama 1 tahun, maka aku tidak akan berpikir tentang masalah makan dan minum. Bahkan dunia tidak sedikit pun terlintas dalam hatiku. Saat itu aku bergelimang kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Habibah Khadijah radhiyallahu anha, putri beliau tercinta, duhai putriku, engkau tidak pernah bertemu dengan Habib Abu Bakar, tetapi kalian semua mencintainya. Ketahuilah, Habib Abu Bakar pernah berkata, orang yang mencintaiku adalah orang yang berbahagia dan soleh. Kelak di hari kiamat, diriku, sahabatku, dan para pecintaku akan berada di bawah naungan arsy. Ya Allah, catlah kami yang hadir di tempat ini, yang pernah hadir di sini dan yang akan hadir ya Rabb, ke dalam kelompok pecinta dan sahabat Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah 18 tahun melanglang buana dalam dunia dakwah, melihat banyak pelajar yang terlantar, kesulitan mendapatkan fasilitas yang memadai dalam menuntut ilmu, serta banyak kaum muda yang meninggalkan Hadramut tanpa bekal ilmu yang memadai, maka Habib Ali membulatkan tekadnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Ide tersebut beliau wujudkan saat beliau berusia 37 tahun. Itulah pesantren pertama yang berdiri di Hadramut. Semua keperluan mereka, sandang, pangan, dan papan beliau jamin. Pesantren ini mencetak murid-murid berkualitas yang tersebar ke berbagai penjuru dunia hingga ke tanah air tercinta kita ini. Setelah pesantren yang beliau dirikan membuahkan hasil yang memuaskan, barulah Habib Ali mendirikan Masjidur Riyad,
Saat itu usia beliau baru 44 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali sangat mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati dan seluruh anggota tubuh beliau setiap saat merindukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, setiap saat berdiri atau duduk, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tampak dalam benakku. Dalam kesempatan lain beliau berkata, jika aku bayangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau duduk bersama para sahabat, aku cemburu kepada batu yang beliau injak. Aku cemburu kepada batu yang beliau injak, tembok yang beliau sandari, air yang beliau minum, bahkan kurma yang beliau makan. Hadirin yang berbahagia, puluhan tahun kerinduan tersebut beliau sembunyikan dalam hati. Akhirnya saat mencapai usia 68 tahun, Habib Ali menuangkan kerinduannya itu dalam sebuah karya yang sangat besar yang berjudul Simtud Durar, yang oleh sebagian orang dikenal dengan nama Maulid Habsyi. Simtud Durar itulah wujud kerinduan sang Habib kepada kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membacanya dengan cinta pasti akan merasakan kerinduan Habib Ali di dalamnya yang menyelubungi untaian mutiara tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapakah yang dapat menghalangi senandung rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang dapat membendung senandung rindu Habib Ali kepada Habibullah sallallahu alaihi wasallam? Walau tanpa iklan, promosi maupun propaganda, senandung rindu itu tersebar ke seluruh alam. Lihatlah, hingga saat ini suara hati Habib Ali yang senantiasa merindukan Nabi tak henti-hentinya menelurusi alam, menembus kalbu dan menggugah hati kita yang hidup 93 tahun setelah wafat beliau. Untuk kita mengagungkan dan memuliakan kekasihnya, mengalu-alukan junjungannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar kedudukan beliau di sisi Allah.